Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Tinggal 1 bulan lagi, kita memasuki bulan Desember. Dan perayaan hari kelahiran Yesus Kristus akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024, perayaan Natal Anak. 24 Desember 2024, perayaan Natal Image. Dan 25 Desember 2024, perayaan Natal Umum. Oleh karenanya, mari kita membawa persembahan khusus untuk acara tersebut yang dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di layar atau melalui amplop persembahan Natal yang telah disediakan panitia. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-46 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa Meneduga Jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kasih setianya tak pernah berhenti dari kita. Haleluya. Kasih-Mu
setiamu dalam hidup kami. kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, jiwa kewajiban tersedia bagiku. Limpahkan segalanya
Anugerah-Mu besar, kasih setiamu tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menjamin hidup kami. Engkau melimpahkan setiap kami dengan penyediaan. Terima kasih, terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu kembali. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
setia, Kau beri Bapa, Kau setia. Mari kita berikan sorak-sorai di bulan bagi Raja kita. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan melimpah di dalam hidupku, berjalan di dalam-Mu, berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup.
Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, sepanjang bulan November bahkan dari bulan Oktober yang lalu kita telah merenungkan firman Tuhan tentang menjadi lebih baik, hidup menjadi lebih baik. Niatan untuk menjadikan hidup menjadi lebih baik adalah baik adanya. Namun niatan saja tidaklah cukup. Hidup kita akan benar-benar menjadi lebih baik hanya bila seluruh aspek kehidupan kita secara berkelanjutan menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Hal yang sama juga dituliskan di dalam ibadah harian yang biasa kita lakukan untuk membangun hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Di dalam ibadah harian, tepatnya yang bagian pagi hari pada tanggal 20 November 2024 dituliskan bahwa niatan yang baik bila tidak selaras dengan kehendak Tuhan tidak akan menghasilkan dampak yang baik. Hal ini sama seperti seorang ibu yang bermaksud untuk menolong anaknya yang mengalami radang mata. Ia mengambil obat dan dengan maksud yang baik meneteskannya ke mata anaknya. Namun masalahnya yang ia teteskan adalah larutan yodium yang biasa digunakan untuk mengobati luka. Walaupun maksud dari si ibu adalah baik, tetapi dampak yang terjadi atas mata anaknya tidaklah baik. Bisa jadi sang anak malahan akan menjadi buta. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, niatan yang baik saja tidaklah cukup. Niatan yang baik baru akan benar-benar menjadi baik bila hal itu selaras dengan kehendak Tuhan. Hal inilah yang menjadi topik perenungan kita pada hari ini, yaitu agar hidup menjadi lebih baik, kita harus melatih diri kita menjadi selaras dan berkelanjutan dengan kehendak Tuhan. Kata selaras dapat diartikan sebagai sama laras, serasi, sesuai, atau sepadan. Dan kata berkelanjutan dapat diartikan sebagai berlangsung secara terus-menerus atau berkesinambungan. Jika disimpulkan, maka dapat dipahami bahwa keselarasan, kesesuaian, kecocokan dengan kehendak Tuhan itu sifatnya terus-menerus atau berkesinambungan. Untuk dapat terus-menerus menjadi selaras dengan kehendak Tuhan, Paulus menuliskan kepada kita pentingnya untuk melatih diri atau mendisiplinkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Tuhan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27 firman Tuhan katakan, "Tidak tahukah kamu bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat ke-26, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari menekankan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, semua peserta turut berlari. Larilah begitu rupa. Yang kedua, menguasai dirinya di dalam segala hal. Dan yang ketiga, melatih tubuh dan menguasainya seluruhnya. Perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menekankan bahwa penyelarasan merupakan suatu proses melatih diri setiap harinya. Untuk menjadi selaras dengan kehendak Tuhan, maka kita perlu berjuang menaklukkan diri sendiri dan menguasainya di dalam segala hal, baik di dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam bekerja, di dalam melayani, bahkan di dalam mengasihi satu dengan yang lainnya. Mendisiplinkan diri untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan menaklukkannya untuk hidup mengikuti keteladanan Kristus setiap hari. Disiplin rohani dapat membawa kita menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Akibatnya Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita menjadi selaras dengan kehendak Tuhan, hidup kita barulah benar-benar akan menjadi hidup yang lebih baik. Ketika kita menyelaraskan diri dengan keinginan Tuhan, itu artinya kita sedang membuka diri terhadap berkat, bimbingan, dan kedamaiannya yang berlimpah. Di dalam Matius 6 ayat 33 firman Tuhan katakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Dengan memprioritaskan keselarasan hati kita, pikiran kita, dan tindakan kita, dengan kata lain, segala aspek kehidupan kita menjadi selaras dengan tujuan Tuhan,
itu akan membuat kita dapat mengalami rasa kepuasan dan kelegaan yang sejati yang melampaui keinginan di dunia ini. Keselarasan yang berkelanjutan dapat dibangun melalui disiplin doa. Yesus sendiri memberikan contoh tentang penyelarasan kehendaknya dengan kehendak Bapa melalui doa yang sungguh-sungguh. Matius 26 ayat 39 firman Tuhan katakan, lalu ia maju sedikit, lalu tersungkur ke tanah dan berdoa, Bapakku, jikalau mungkin cawan ini diambil daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Doa Yesus di Taman Getsemani menunjukkan penyerahan diri dan keselarasan kehendak manusiawinya dengan rencana ilahi. Dengan mengikuti teladannya, kita dapat menyelaraskan keinginan, harapan, dan impian kita dengan tujuan Tuhan bagi hidup kita. Contoh lain menemukan keselarasan dalam doa yaitu ketika Daud mengalahkan orang Filistin di Baal Perazim. Namun orang Filistin kemudian menyerang kembali. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 25 firman Tuhan katakan, sekali lagi orang Filistin maju dan menyebar di lembah Refaim. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, jangan maju terus, tetapi buatlah lingkaran di belakang mereka dan seranglah mereka di depan pohon-pohon kertau. Begitu kamu mendengar bunyi dera bangka di puncak pohon-pohon kertau itu, segeralah maju, sebab itu berarti Tuhan telah maju di depanmu untuk memukul kalah tentara Filistin. Maka Daud melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Gibeon sampai ke Gezer. Daud tidak mengira Tuhan akan melakukan hal yang sama dengan cara yang sama 2 kali. Ia bisa saja berpikir sudah mengalahkan Goliat. Ia baru saja mengalahkan mereka dalam pertempuran sebagai Raja Israel yang baru. Bagaimana mungkin ia akan kalah melawan mereka? Tetapi Daud rendah hati dan berdoa daripada meragukan Tuhan. Daud mendengarkan dengan seksama, bukan sekedar mendengarkan jawabannya atau tidak. Meskipun Tuhan telah memberikan jawabannya saat terakhir kali ia bertanya tentang pertempuran melawan orang Filistin, Daud kembali menyediakan waktu untuk terhubung dengan Tuhan, untuk menyelaraskan hatinya dengan hati Tuhan. Daud memberikan ruang kepada Tuhan untuk menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, Daud mengetahui bahwa berdoa adalah tentang penyatuan dengan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, Daud mengetahui bahwa berdoa adalah tentang penyatuan antara diri kita dengan Tuhan, bukan tentang menggunakan Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Bila kita memberikan ruang bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita, saya percaya pasti ia akan mengatakan apapun yang ia mau. Dan sebaiknya kita mendengarkan dengan penuh perhatian seperti yang dilakukan oleh Daud. Saya yakin bahwa tantangan terbesar bagi kita dan ancaman bagi keintiman kita dengan Tuhan adalah bahwa kita berjuang untuk menyediakan waktu untuk terhubung dengan Tuhan. Namun perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa setiap upaya yang kita curahkan dalam doa itu sepadan dengan investasi waktu kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua, keselarasan dapat dibangun melalui disiplin menelaah firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 firman Tuhan mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Melalui mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, setiap orang dapat memperoleh hikmat dan petunjuk yang menuntun pada keselarasan dengan kehendak Tuhan. Hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari berarti membiarkan firman Tuhan membentuk pikiran kita, sikap kita, dan tindakan kita dengan mengetahui bahwa itu memberikan landasan yang kokoh bagi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang dimaksudkan dengan keselarasan, yaitu menjalani seluruh aspek kehidupan kita sesuai dengan prinsip Tuhan, yaitu sesuai dengan firman-Nya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, keselarasan dapat dibangun melalui disiplin hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 firman Tuhan katakan, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran yang selaras dengan kehendak Bapa. Itu yang disampaikan di dalam Yohanes 16 ayat 13. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup di dalam penyerahan diri untuk menaati segala perintah Allah
Dengan kata lain, kita mau menyerahkan hidup kita untuk diambil alih oleh Roh Kudus. Kita bersedia dibersihkan dari segala hal yang sia-sia, dari segala kehidupan yang lama, dari segala kehidupan kita yang lebih mengutamakan keinginan daging dan dunia ini. Bersedia dibersihkan dari segala hal yang sia-sia itu artinya kita menyerahkan diri untuk senantiasa mengalami pembaharuan di dalam kerohanian kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hanya bila kita menyerahkan hidup kita untuk diambil alih oleh Roh Kudus Tuhan dan bersedia dibersihkan dari segala hal yang sia-sia, barulah kita akan hidup di dalam kebenaran yang membawa kita kepada hidup yang selaras kepada kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan kita barulah dapat menjadi hidup yang lebih baik. Suatu ketika seorang vikaris berkata, "Jikalau hati Anda adalah hati saya dan hati saya adalah hati Anda, maka tujuan akan tercapai dan menjadi maksimal." Apa yang disampaikan oleh vikaris tersebut sejalan dengan kebenaran firman Tuhan yang dituliskan di dalam Amos pasal 3 ayat 3. Firman Tuhan katakan, "Dapatkah dua orang berjalan bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jika tidak ada keselarasan, maka tujuan tidak tercapai." Sebagai contoh, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pelayan mimbar, baik itu WL, singer, ataupun pemain musik, jika tidak ada kesatuan hati, tidak ada keserasian di dalam bermain musik dan bernyanyi, tentu tidak akan menghasilkan nyanyian yang indah, justru akan mengakibatkan kekacauan. Contoh yang lain, seorang atasan ingin agar bawahannya bekerja dengan efektif, tetapi jika bawahannya atau karyawannya tersebut lebih suka bersantai-santai, tentu dalam sebuah perusahaan tidak akan mencapai target perusahaan karena tidak ada keselarasan antara atasan dan juga karyawannya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Alkitab menekankan kepada kita untuk melatih atau mendisiplinkan diri kita untuk menjadi selaras dengan tujuan dan rencana Tuhan. Sehingga kehidupan kita barulah akan benar-benar menjadi lebih baik. Karena kehidupan kita akan menjadi lebih baik hanya bila kita secara terus-menerus hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Tentu menjadikan hidup lebih baik adalah impian setiap kita. Untuk itu, untuk memperolehnya, maka setiap kita harus melatih diri atau mendisiplinkan diri kita untuk menjadi selaras dengan kehendak Tuhan yang menginginkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur atas setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas setiap kehendak Tuhan di dalam hidup kami untuk menjadikan kehidupan kami yang lebih baik. Karena kami melihat Tuhan itu sebagai tanda Tuhan mengasihi kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah menjadi bagian kami, melatih diri kami, mendisiplinkan diri kami di dalam segala aspek kehidupan kami, supaya apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami ini menjadi selaras dengan kehendak-Mu, selaras dengan tujuan dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Menyerahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau yang memberkati, memberikan hikmat, dan Engkau yang menuntun di dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar menjadi selaras dengan kehendak dan rencana-Mu bagi seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita menerima berkat yang daripada sorga. Tuhan kiranya memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala hal yang baik, baik itu dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu, untuk melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.